Tao Baifeng adalah permaisuri sah Tuan Cheng Jun dan sekaligus satu-satunya wanita yang pernah dinikahinya secara resmi. Akibat sakit hati atas kelakuan suaminya yang sering bermain asmara dengan banyak wanita, suatu hari Tao Baifeng memilih untuk membalas perlakuan suaminya dengan berselingkuh dengan Tuan Yang Jing sehingga akhirnya hamil dan melahirkan anak bernama Tuan Yi. Tao Baifeng akhirnya bercerai dengan Tuan Cheng Jun dan menjadi pendeta. Di akhir cerita, Tao Baifeng akhirnya membongkar rahasia perselingkuhannya untuk menyelamatkan Tuan Yi yang hendak dibunuh Tuan Yang Jing yang merupakan ayah kandung Tuan Yi. Tao Baifeng akhirnya bunuh diri bersama Tuan Cheng Jun. Meskipun Tuan Cheng Jun memiliki banyak wanita sepanjang hidupnya, hal yang sama juga terjadi kepada anaknya. Tuan Yi dikelilingi oleh begitu banyak wanita di sepanjang novel. Di antara karakter wanita di dalam novel ini, yang paling menonjol adalah grup wanita parubaya yang selalu dicintai sang pangeran flamboyan Tuan Cheng Jun, dan grup wanita remaja yang disukai putranya, sang pangeran Tuan Yi yang elegan. Tetapi ketika Tao Baifeng menghadapi pergaulan bebas dari suami dan putranya, sikapnya sangat berlawanan dan sungguh berbeda sekali. Sungguh aneh melihat ini. Meskipun Tuan Cheng Jun memiliki banyak wanita sepanjang hidupnya, setiap dari mereka pun sudah melahirkan anak. Untuk Tuan Cheng Jun tidak termasuk Kang Min. Tetapi hanya Tao Baifeng yang menjadi istri sah dan memberikan nama untuk anaknya, dan untuk yang lainnya, Tuan Cheng Jun tidak tahu nama dari anak-anaknya. Dalam plot twist revisi baru terakhir, istri Tuan Yi ada 3, Mu Wangqing, Zhong Ling, dan Xiao Lei. Ketika mereka menikah, yaitu selir kekaisaran, selir, dan selir Su. Xiao Lei di sini adalah pembantu Menggu yang bisa dikatakan sebagai penghubung kedua negara antara kerajaan Dali dan kerajaan Xia. Ini adalah pertama kalinya untuk kita dapat melihat perbedaan sikap Tao Baifeng terhadap ayah dan anak yang sama-sama menerima selir. Banyak orang pasti sangat kebingungan. Wanita ini menerapkan standar ganda. Dia selalu menjaga jarak kepada suaminya agar tidak akan membiarkan bunga-bunganya menimbulkan masalah. Dan hal yang sama terjadi pada putranya. Tetapi sikapnya malah menjadi penyemangat yang positif untuk anaknya. Untuk konteks yang sama, dikatakan bahwa Tao Baifeng secara aktif mendorong Tuan Yi untuk melakukan dapat berpoligami dan hal tersebut tidak berbuat salah sama sekali. Dalam novel, Tao Baifeng berkata kepada Tuan Yi ketika ia sedang sekarat, para putri ayahmu itu, nonamu, nona Wang, nona Chong, siapapun yang kamu cintai, kamu dapat menikah. Mereka mungkin tidak bisa menikahi dinasti Song. Mereka tidak menikah dengan nama keluarga yang sama. Kami tidak peduli tentang ini di Dali. Selama kamu bukan saudara-saudara, itu saja. Kamu dapat menikahi gadis-gadis ini secara bersama-sama, dan itu sangat bagus juga. Wow, lewat perkataannya kita bisa melihat bahwa Dali tidak hanya bisa berpoligami, tapi juga menikah dengan marga yang sama. Adapun saudara laki-laki dan perempuan, semua orang juga menyadari situasi Tuan Yi. Dia bukanlah anak Tuan Cheng Jun, tetapi anak dari hasil keputusasaan Tao Baifeng kepada setiap perbuatan Tuan Cheng Jun dengan setiap bunga-bunganya. Tapi darahnya tetap darah nobel Dali, Tuan. Tapi ini tidak menjelaskan mengapa sikap Tao Baifeng terhadap ayah dan anak begitu berbeda. Apakah Tao Baifeng eksentrik kepada putranya? Ia mengizinkan 3 istri dan 4 selir, tetapi kepada suaminya tidak bisa ada izin. Benar-benar Tao Baifeng standar ganda. Untuk suamiku aturannya sangat keras, dan jika menyangkut anakku, dia ingin membiarkan. Apakah dia memanfaatkannya?
Sampai batas tertentu ini memang sejalan dengan psikologi keibuan, tapi itu bukan alasan utama mengapa dia melakukannya. Alasan terpenting Tuan Cheng Chun tidak bisa menikah dengan Selir adalah karena pernikahannya dengan Tao Bai Feng adalah pernikahan keluarga. Tao Bai Feng adalah putri dari patriark monogami dari suku Baiyi. Hal inilah yang menjadi kendala utama. Jika Tuan Cheng Chun menerima orang lain sebagai selir untuk keinginannya sendiri, masalahnya akan menjadi sangat serius. Melanggar aturan suku Baiyi. Di sisi lain, Tuan Cheng Chun adalah Raja Selatan Kerajaan Dali dan calon pewaris tahta. Karena itu, siapapun yang dinikahinya, anak-anak yang lahir di masa depan, memang akan mewarisi tahta. Inilah mengapa dia menahan diri, sebab akan berpotensi dan menjadi masalah di kemudian hari. Terakhir tentang Tuan Yi, walaupun satu hal yang mungkin Tao Bai Feng melihat menjadi suatu perbedaan yang sangat signifikan antara Tuan Cheng Chun dengan para wanitanya dan Tuan Yi dengan para wanitanya. Bila Tuan Cheng Chun dengan para wanitanya cenderung bersaing penuh kelicikan dan dendam di antara para wanitanya, sudah sangat mengakar demi memperebutkan sang pujaan hati ini. Tapi untuk Tuan Yi, dengan para wanitanya jauh terlihat lebih dalam dan sangat suportif demi dapat mencintai sang pujaan hatinya. Jadi apakah Tao Bai Feng dapat kita kategorikan sebagai seorang ibu yang sangat hebat untuk anaknya? Bagaimana menurut kalian?